Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doa ya. Pada Mariam, silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik, Ibu. Udah sarapan? Sudah. Maria sarapan apa tadi pagi? Kok nggak tahu tadi pagi udah sarapan? Sarapan nasi goreng, Bu. Siapa yang bikin? Oma. Oma. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengecek kebersihan dulu. Kalian lihat di sekeliling kalian ada sampah atau tidak? Tidak. Kalau ada, silakan dibuang dulu keluar sebentar. Oke. Di sini siapa yang nggak hadir? Yoga. Yoga, kemana dia? Sakit, Bu. Sakit. Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, memasuki kelas dengan tepat waktu. Yang kedua, mendengarkan sang guru menjelaskan atau teman yang sedang berbicara. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan ketertiban sesama di kelas. Yang keempat, mengerjakan tugas dan mengumpulkan sesuai waktunya. Yang kelima, tidak menggunakan HP tanpa ada instruksi dari guru. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke. Baik, sekarang kita masuki ke materi kita. Sebelumnya kita minggu lalu ada membahas tentang apa? Teks berita. Apa itu teks berita, Maria? Menyampaikan berita, fakta, Ya, jelas, ya, tanpa dibuat-buat. ya, benar. Dan akurat. Oke, sekarang kita masuki materi baru. Apakah kalian di sini pernah membaca novel? Pernah. Cerpen? Pernah. Biasa kalian bacanya di mana? HP, buku, terus Di perpustakaan. biasanya kalian suka novel atau cerpen kayak mana? Novel tentang kehidupan. Cerpen Persahabatan. persahabatan. Oke, sebelumnya kalian baca novel cerita di mana? Perpustakaan. Ya. Biasanya kalian suka baca itu lihat dari apanya? Ceritanya, Bu, sampul buku. Iya. Cerita, penulis, Alur. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu cerpen. Siapa tahu cerpen? Tahu cerpen itu apa? Tahu Bu. Oke, nanti apa? Cerpen itu ialah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa. Oke, benar. Kalau Sarah? Cerpen itu cerita pendek, Bu. Oke, benar. Tepuk tangan Sarah nanti dulu. Oke, sekarang kita masuki materi baru yaitu cerpen. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, capai pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami, mengelola, atau
menginterpretasi dan mengevaluasi berbagai tipe teks tentang topik yang beragam, aktif dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan banyak orang. Sekarang tujuan pembelajarannya itu melalui diskusi kelompok, murid mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam cerpen dengan benar. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Itu ada pengertian cerpen, yaitu Ibu, apa? Ibu nama saya. maaf ya. Pengertian cerpennya itu adalah singkatan dari cerita pendek yang sudah dijelaskan oleh Syara tadi. Sebuah dari cerita pendek, sebuah karya sastra, prosa, fiksi yang singkat, padat dan fokus pada satu peristiwa atau konflik tunggal yang dialami oleh satu atau beberapa tokoh. Terus ada ciri-ciri utama cerpen, yaitu singkat dan padat. Cerpen hanya memiliki sedikit paragraf dan bisa dibaca dengan baik. Terus ada fiksi, ceritanya bersifat karangan atau imajinasi penulis, bukan kejadian nyata. Terus yang ketiga ada konflik tunggal, yaitu fokus pada satu masalah utama yang dihadapi tokoh. Seterusnya, satu tokoh dominan, yaitu umumnya hanya berpusat pada satu atau beberapa tokoh utama. Yang selanjutnya itu mudah dipahami, bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya itu terakhir itu mengandung pesan, itu menyampaikan pesan atau moral amanah tertentu pada pembaca. Selanjutnya itu ada struktur cerpen, yaitu ada 3, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang pertama itu ada bagian pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu, suasana, serta pengenalan awal alur cerita. Yang kedua, komplikasi itu bagian yang memunculkan konflik atau masalah utama dalam cerita. Yang ketiga, yang terakhir, resolusi itu bagian akhir cerita yang menunjukkan penyelesaian masalah atau konflik. Oke, selanjutnya itu ada unsur-unsur intrinsik cerpen. Itu ada tema. Siapa tahu kalau tema dan cerpen itu apa? Maria, silakan. Tema merupakan gagasan utama atau ide pokok yang ada dalam cerita. Iya, benar. Unsur intrinsik cerpen itu ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema itu adalah ide pokok yang mendasari seluruh cerita, yang tokoh dan penempatan karakter dalam cerita dan cara pengarang menggambarkan sifat mereka. Biasa kalau dalam cerita Indosiar gitu pasti ada baik dan jahatnya, pasti kan ada watak pemeran utama, pemeran kedua, pemeran ketiga. Terus ada latar ada keadaan tempat, waktu, dan suasana di mana cerita itu dilaksanakan atau berlangsung. Biasa cerita-cerita kalian tonton itu film apa? Apa Bu? Kalian suka nonton film seperti apa? Drakor. Ya, biasa dalam cerita drakor itu pasti ada tempat, keadaan waktunya, kapan film itu terjadi. Biasa siang, malam. Terus tempatnya di mana? Biasa di lapangan Maria. Terus ada sudut pandang. Sudut pandang itu posisi pengarang dalam menceritakan kisah seperti sebagai orang pertama atau orang ketiga. Terus yang terakhir itu gaya bahasa, yaitu menggunakan bahasa dan majas yang memperindah dan memperjelas suatu cerita.
Yang terakhir itu ada amanat, yaitu pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang mereka bikin. Terus ada unsur-unsur ekstrinsik cerpen ikut membentuk, yaitu latar belakang masyarakat, ada pengaruh kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat saat cerita ditulis. Terus ada latar belakang pengarang, faktor-faktor pribadi pengarang seperti riwayat hidup, keilmuan, kondisi psikologis, dan aliran sastra yang dianut. Terus yang ketiga itu ada nilai-nilai budaya, nilai ajaran moral, agama, sosial, budaya, yang terdapat dalam cerpen, baik secara eksplisit maupun implisit. Terus ada jenis-jenis cerpen. Jenis cerpen ini Ibu ambil yang berdasarkan genre, biasanya ada romansa, realisme, fantasi, misteri, komedi, science fiction, horor, dan petualangan. Biasa kalau di romansa itu mengisahkan kisah cinta, kalau realisme itu menggambarkan kehidupan sehari-hari secara realistis, kalau fantasi itu cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan, menampilkan hal-hal ajaib atau khayalan. Biasa itu dicerita film-film anak-anak atau film kayak drama-drama Cina juga. Biasanya itu kan khayalan semua. Pasti dalam film itu pasti ada buatan manusia untuk membuat film itu lebih menarik. Terus ada komedi, yaitu cerita yang bertujuan untuk menghibur dan membuat pembaca tertawa. Biasa kita nonton agak lain. Biasa di situ kan pasti ada komedinya. Maria pernah nonton film agak lain? Bu. Di situ pasti ada komedi sebab untuk bertujuan untuk menghibur, Ada humor. ya, menghibur. Menghibur, Bu. Ya benar. Terus ada science fiction, yaitu menggabungkan unsur fiksi dengan logika ilmiah atau penelitian. Terus yang selanjutnya itu horor, itu menceritakan yang bertujuan untuk menimbulkan suasana mencekam dan menakutkan. Biasa itu yang film-film kayak itu, film horor, film hantu, film-film yang lainnya. Terus cerpen itu memiliki beberapa jenis yang berdasarkan jumlah katanya. Ada cerpen ini yaitu cerpen yang sangat singkat dengan jumlah kata sekitar 750 sampai 1000 kata. Terus ada cerpen ideal atau cerpen sedang, yaitu cerpen dengan panjang ideal sekitar 3000 atau 4000 kata yang lebih rinci dari cerpen ini. Terus selanjutnya itu cerpen panjang. Cerpen yang paling panjang di antara jenis lainnya dengan rentang kata 4000 atau 10000 kata, mungkinkah mengembangkan alur dan karakter yang lebih detail. Terus ada kaidah kebahasaan dalam cerpen, yaitu kalimat bermakna lampau. Cerpen sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi seperti ketika, itu, lalu, dan sejak saat itu. Digunakan untuk menyatakan urutan waktu dan cerita. Terus menggunakan kata kerja atau verba. Kata kerja tindakan menggunakan suatu kejadian atau perbuatan, contohnya melompat, membaca, menari, atau menyuruh. Selanjutnya itu kata kerja mental, yaitu menggambarkan perasaan atau pikiran seperti berharap, mencintai, memikirkan, atau merasakan. Selanjutnya itu ada bahasa yang tidak baku, yaitu terutama dalam dialog antar tokoh sering digunakan bahasa yang tidak baku atau percakapan sehari-hari agar terasa lebih realistis. Terus ada prosa, ada verba. Yang terakhir itu ada prosa, adverbial, yaitu
Kata keterangan tempat dan waktu seperti pagi hari atau di sebuah tempat membantu membangun latar cerita. Oke, Ibu sudah menjelaskan beberapa materi cerpen kita pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke, karena kalian sudah paham, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Nanti kelompoknya Ibu pilih sendiri ya. Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan kalian LKPD. Di sini Ibu sudah menuliskan cerpen dalam LKPD ini. Nanti kalian cari unsur-unsur intrinsiknya dalam cerpen ini ya. Ibu pilih kelompoknya nanti Maria sama Nopalina, Syara, Tanti sama Ninta bertiga. Nanti jawabannya tulis di belakang kertas LKPD yang Ibu kasih. Di situ kalian ambil pilih salah satu aja. Kalian mau ngambil cerpen apa? Di situ ada 3 cerpen. Kalian pilih salah satu. Nanti kalian tulis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen yang kalian pilih. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Kalian pilih salah satu aja cerpen yang kalian mau ambil. Terus kalian cari unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan tugasnya. Jangan ada yang ngobrol ya, yang gerak itu tangan ke mulut. Ibu. Gimana kelompok 2 bisa? Bisa Bu. Udah ketemu jawabannya? Sudah. Kelompok 1 udah? Sudah, Bu. Oke, kalian sudah selesai bikinnya? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kalian, di sini ada games konsentrasi untuk kalian. Tugasan kalian itu hanya menyebut warna aja. Oke, kita mulai ya. Ayo guys, nanti gamenya itu yang salah maju ke depan presentasikan hasil kerja kalian. Oke, kita mulai ya. Putih, hitam, hijau, merah, biru, kuning, hijau, biru, kuning, hijau, biru, putih, merah. Oke, kelompok 1 yang maju. Oh iya.
presentasikan hasil kerja kalian. Oke, sebelum mulai, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan membahas. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Daerah Pembasuh Luka yang akan disampaikan oleh Tanti dan Syara. Oke, saya akan menjelaskan yaitu temanya perjuangan dan keteguhan dalam menghadapi penderitaan serta kasih sayang orang tua kepada anaknya. Lalu di sini ada tokoh dan penokohan. Dan tokohnya itu ada tantri, ayah tantri, ibu tantri, teman-teman tantri. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kepada syarat. Lalu ada alur. Alur itu yang pertama ada munculnya luka di lutut tantri. Lalu ada luka itu semakin parah. Terus yang ketiga, tantri tetap bersekolah. Terus yang keempat, ayahnya menggendongnya setiap hari. Lalu yang kelima, tantri merasa kasihan kepada ayahnya dan meminta berhenti sekolah. Lalu latarnya itu ada rumah tantri, sekolah, jalan menuju sekolah, hutan bambu, sungai berbatu, sawah, dan rumah mantri kesehatan. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang itu orang ketiga serba tahu karena pengarang menggunakan kata ganti ia dan tantri. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu yang menggambarkan kondisi luka tantri, perjalanan ke sekolah, dan pengorbanan ayahnya secara ringkis sehingga pembaca dapat membayangkan situasinya. Lalu amanat akan dibacakan ini tak. Oke, selanjutnya amanat. Jangan mudah menyerah dalam menghadapi cobaan. Hargailah pengorbanan orang tua. Tetap semangat menuntut ilmu meskipun menghadapi kesulitan. Saling membantu dan peduli terhadap sesama. Terakhir, konflik. Konflik utama, tantri mengalami luka di lutut yang semakin parah hingga sulit berjalan. Tetapi ia tetap ingin bersekolah. Di sisi lain, ia merasa kasihan lihat ayahnya yang harus menggendongnya setiap hari sehingga akhirnya ingin berhenti sekolah. Baik, itu saja presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali pada kelompok 2 kelasnya. Oke, sekarang kalian udah tahu unsur-unsur yang sisik dalam cerpen itu apa aja? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kalian sudah paham kan materi cerpen ada apa aja? Ada unsurnya, ada kaidahnya, ada strukturnya. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apa hal yang baru kalian pahami selama pembelajaran tadi? Ada yang bisa jawab? Sudah memahami tentang apa itu tema, tokoh, terus penulisan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat dulu. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Tiara. Oke, dalam cerpen itu pasti ada unsurnya, strukturnya. Oke, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, anak-anak Ibu bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Siapa yang tahu cerpen itu udah kita pelajari tadi kan? Cerpen itu ada apa aja?
pengertiannya, strukturnya. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Renita, Ibu silakan. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman tokoh secara singkat, padat, dan jelas. Oke, tepuk tangan untuk Renita dulu teman-teman. Oke, benar bahwa cerpen itu menjelaskan adalah realitas kehidupan melalui konflik yang dialami para tokoh dan amanat yang diselipkan oleh penulis. Jadi untuk minggu depan Ibu ingin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kalian membuat cerpen karya kalian sendiri. Itu tugasnya individu ya. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta tolong sama ketua kelas Syara pimpin doanya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak Ibu. Semoga kalian sehat selalu dan bisa bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugas kalian nanti untuk minggu depan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.